Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah salah seorang sahabat Nabi yang berjudul Buah Kejujuran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke. Buah Kejujuran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar atau Abdul Ka'bah dilahirkan di kota Mekah pada tahun 151 sebelum Hijriah atau tahun 751 Masehi. Beliau termasuk orang pertama yang meyakini dan mempercayai Rasulullah adalah benar utusan Allah. Abu Bakar lalu mengajak Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk ikut memeluk agama Islam. Mereka semua disebutkan sebagai 10 orang yang diberitakan akan masuk ke surga. Nama Abdul Ka'bah memiliki arti hamba Ka'bah. Rasulullah kemudian mengubah nama itu menjadi Abdullah yang artinya hamba Allah. Rasulullah juga memberi gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. As-Siddiq artinya yang membenarkan atau mempercayai. Kalian tahu kenapa Rasulullah memberikan gelar itu kepada Abu Bakar? Suatu malam, Rasulullah yang ditemani oleh malaikat Jibril mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Rasulullah dan seluruh umat Muslim untuk menjalankan salat 5 waktu. Saat Rasulullah kembali dan menyampaikan perintah Allah, tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya. Semuanya meragukan cerita perjalanan Rasulullah yang dilakukan hanya dalam waktu semalam. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Jika kehendaknya sudah turun, maka itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak agar Rasulullah menempuh perjalanan dengan jarak jauh hanya dalam waktu semalam. Dan Abu Bakar adalah orang pertama yang tanpa ragu mempercayai terjadinya Isra Mi'raj. Begitulah kemudian Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Abu Bakar selalu disegani karena kebijakannya. Beliau juga pandai dalam ilmu nasab, yaitu ilmu yang mempelajari silsilah suatu suku dan juga cara penceritaannya. Beliau tidak pernah sekalipun minum arak ataupun menyembah patung. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa?" "Saya, wahai baginda Rasul," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin?" "Saya, baginda Rasul," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang telah menjenguk dan orang sakit?" "Saya, baginda Rasul," jawab Abu Bakar lagi. Setelah itu Rasul bersabda, "Sekiranya sifat dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, maka kelak dia akan masuk surga." Tingkah laku dan sikap Abu Bakar yang selalu rajin beribadah dan baik kepada sesama menunjukkan kemuliaannya sebagai seorang muslim yang taat. Abu Bakar memiliki 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Asma, Aisyah, dan Ummu Kulsum. Aisyah kemudian menjadi istri Rasulullah. Hubungan kekeluargaan Rasulullah dan Abu Bakar pun menjadi semakin dekat. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin atau yang disebut khalifah oleh kaum muslimin pada tahun 11 Hijriah. Pada waktu dipilih menjadi khalifah, Abu Bakar berkata, "Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, tapi bukan berarti aku yang paling baik dari kalian.
Sekiranya aku melakukan kebaikan, maka kalian harus menolongnya. Dan sekiranya aku berbuat salah, maka kalian wajib meluruskan dan mengingatkan. Kejujuran adalah amanah, dan berdusta adalah khianat dan dari pengingkaran terhadap yang benar. Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar sangat tegas memerangi orang-orang yang keluar dari Islam dan yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar juga memimpin penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dan membuat Islam berjaya. Selain itu, Abu Bakar bekerja keras untuk mengumpulkan lembaran-lembaran tulisan Al-Quran yang tersebar di berbagai pelosok. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada tahun 12 Hijriah dalam usia 63 tahun, sama seperti usia Rasulullah ketika wafat. Nah teman-teman, hikmah cerita yang dapat kita ambil dari kisah buah kejujuran Khalifah Abu Bakar adalah: ikutilah perilaku Abu Bakar sebagai seorang pemimpin yang selalu menjaga kehormatan diri, selalu berkata benar, dan mengutamakan kepentingan umum. Janganlah kita menjadi orang yang tidak mau dikritik dan haus akan kekuasaan. Cukup sekian kisah yang dapat saya bacakan, semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.